Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berpuasa gitu. Yang kita tahu kan puasa itu adalah kita tidak makan minum dan ada hal-hal lain ya yang dilarang oleh Allah dalam periode waktu tertentu ya, dalam jendela waktu tertentu yaitu dari subuh sampai maghrib. Nah, sehingga dalam waktu tersebut kurang lebih sekitar 14 jam ya, itu kita tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke saluran cerna kita. Nah, itu akan mempengaruhi eh, tubuh kita gitu. Nah, jadi tubuh kita ini akan beradaptasi di mana bisa bisa dibilang adaptasinya itu jadi meriset, meriset beberapa hal yang terjadi dalam tubuh. Kenapa? Karena dalam periode waktu tersebut kita tidak makan minum dan itu terus berulang selama 1 bulan ke depan sehingga pasti akan terjadi adaptasi. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita makan sehari-hari 2 sampai 3 kali sehari ya otomatis kita mendapatkan energi dari makanan atau minuman yang kita makan minum setiap hari gitu ya, setiap 2 sampai 3 kali. Nah, ketika pada jendela waktu kita tidak makan atau minum yaitu dari subuh sampai maghrib tidak ada nutrisi yang masuk, otomatis kadar gula darah yang diserap dari saluran cerna itu akan menurun kadarnya. Nah, sedangkan organ-organ tubuh kita itu mau kita lagi tidur, mau kita lagi rebahan doang, itu tetap bekerja kan ya, jantung kita tetap berdetak, otak kita tetap bekerja gitu, paru kita tetap mengembang, dan mereka semua itu tetap membutuhkan energi. Jadi mau nggak mau harus dibuka nih cadangan dari organ tubuh yang lain. Nah, makanya nanti organ kita yang namanya pankreas itu akan mengeluarkan hormon namanya glukagon. Nah, glukagon di sini sebenarnya ibaratnya kunci gitu ya, kunci untuk membuka cadangan-cadangan gula atau cadangan-cadangan energi yang ada di organ-organ lain. Biasanya saat berpuasa yang paling pertama yang diincar nih cadangan gudang cadangan gulanya adalah di hepar atau di hati. Syifa, Nah, itu Syifa. nanti glukagon akan membantu untuk mengeluarkan cadangan energi tersebut sehingga nanti nutrisi atau kadar gula di dalam darah itu akan stabil sehingga nanti si organ-organ ini bisa mendapatkan energi sesuai dan bisa berjalan dengan optimal. Syifa, punten. Ya, Slide-nya belum jalan. oh belum jalan. Iya. Oh, sorry. Bentar, bentar. Ini kelihatan nggak? Enggak, belum. Oke, Kayaknya harus dari yang semua. Kayak apa namanya? All screen. oke, oke, oke. Ini udah Nah, kelihatan? udah, sip. Ya, oke. Jadi yang pertama yang berubah itu saat kita berpuasa pertama adalah perubahan metabolismenya. Jadi tubuh mencari sumber energi lain. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, insulin ini sebenarnya sama kayak glukagon, dia hormon yang dikeluarkan dari pankreas juga. Tapi fungsinya beda nih. Kalau glukagon itu buka kunci yang membuka cadangan, gudang-gudang cadangan yang ada di organ lain. Nah, kalau insulin insulin kunci untuk membuka pintu dari ke organ yang dituju untuk gula-gula itu bisa masuk, untuk bisa dipakai sama organ-organ kita gitu. Nah, ketika berpuasa, insulin ini sensitivitasnya akan meningkat. Ibaratnya gini, ada orang yang punya kebiasaan minum kopi pahit. Ada orang yang biasa makan makanan manis. Ketika disajikan apa namanya kopi dengan sedikit gula, orang yang biasa makan manis akan bilang ini tetap pahit nih pahit gitu kan. Tapi kalau ada orang yang biasa minum kopi hitam saja, terus dikasih gula sedikit, pasti dia akan langsung mengenali. Istilahnya lebih sensitif gitu terhadap gula. Sama halnya dengan saat berpuasa. Ketika kita ini kadar gulanya itu lebih sedikit. Nah, nanti ketika ada gula yang dilepaskan, di peredaran darah nanti insulin kita akan lebih sensitif sehingga nanti eh, pemasokan gula ke organ-organ itu akan lebih jauh lebih baik dan lebih optimal sehingga organ-organ itu kita bekerja. Nah, selain itu, selain cadangan nutrisi yang ada di hepar atau di hati, sebenarnya ada juga tempat-tempat lain, yaitu seperti jaringan lemak, kemudian jaringan otot yang juga bisa dipecah untuk memenuhi kebutuhan gula atau nutrisi itu sendiri.
Nah, sehingga apabila itu bisa dipecah dari jaringan lemak, maka kadar lemak di dalam tubuh itu kita bisa turun. Nah, salah satunya adalah lemak aterogenik. Nah, lemak aterogenik ini adalah lemak yang ada di dinding-dinding pembuluh darah kita. Sebenarnya lemak aterogenik ini atau biasa kita sebut plak ya, itu sebenarnya normal ada di dalam tubuh dan seiring bertambahnya usia itu bisa meningkat kadarnya gitu. Makanya sering kita jumpai orang-orang di atas usia 40 tahun itu sudah mulai hipertensi gitu ya. Kenapa? Karena si plak-plaknya itu tuh udah makin tebel gitu di dinding pembuluh darah sehingga nanti aliran darahnya itu akan semakin menyempit gitu. Tekanan darahnya jadi tinggi gitu. Nah, pada saat berpuasa kadar lemak heterogenik ini bisa berkurang gitu sehingga bisa membuat tekanan darah turun dan risiko-risiko seperti stroke atau risiko seperti serangan jantung itu bisa menurun juga. Nah, kemudian dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa puasa itu juga bisa memperlambat progres penyakit saraf gitu ya, seperti penyakit pikun dan lain-lain sebagainya. Jadi sel saraf itu adalah salah satu sel di dalam tubuh kita yang kalau misalnya rusak itu akan sulit untuk eh, kembali seperti semula gitu ya. Nah, dan seperti sama halnya dengan plak tadi ya, sel-sel tubuh kita itu bisa mengalami degenerasi gitu ya, mengalami penurunan fungsi saat bertambahnya usia. Nah, dikatakan bahwa ternyata proses itu bisa diperlambat ketika kita berpuasa. Nah, kemudian dalam proses selular atau proses yang lebih kecil di dalam sel tubuh kita, itu ada yang namanya enzim tirosin kinase, di mana enzim itu berperan dalam proses pembelahan sel ya untuk pertumbuhan ya. Nah, cuma kadang-kadang enzim tirosin kinase yang berlebihan ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau misalnya dia terlalu berlebihan kerjanya, dia bisa memicu pertumbuhan sel yang terlalu masif, akhirnya bisa memicu kanker. Nah, pada suatu penelitian dikatakan bahwa puasa juga bisa menghambat enzim ini sehingga bisa menghindari risiko terjadinya kanker seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga efek yang terjadi pada saluran cerna nanti akan dibahas berikutnya ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke bagian penyakit dan puasa. Sebenarnya apa aja sih kondisi yang tidak dianjurkan untuk berpuasa? Jadi ada beberapa kelompok ini saya dapat dari eh, guru saya ya waktu di kampus. Yang pertama adalah pasien yang sedang mendapatkan terapi infus makanan atau transfusi darah. Nah, siapa sih yang perlu mendapatkan terapi infus makanan? Adalah orang-orang yang eh, tidak bisa makan udah lewat saluran cerna ya, lewat mulut. Seperti yang kita ketahui kan kalau saluran cerna kita mulai dari mulut ya, terus kerongkongan, lambung, usus sampai ke anus ya. Ketika orang itu ada bermasalah, dia tidak bisa masuk makanan lewat mulut, maka dia harus mendapatkan terapi makanan dari infus gitu. Contohnya misalnya pasien-pasien yang sedang operasi gitu ya, setelah operasi di saluran cerna tertentu yang harus puasa gitu ya, dia kan tetap energi. Jadi mau nggak mau makanannya lewat infus. Atau pasien-pasien yang sedang mengalami grafis atau anemia berat ya, di mana hemoglobin darah itu em, kadarnya itu di bawah 7 gitu, sehingga dia perlu dilakukan transfusi darah. Nah, kenapa ini tidak boleh puasa ya? Karena mereka harus mendapatkan terapi tersebut, di mana sebagian ulama mengatakan bahwa infus makanan dan transfusi darah itu membatalkan puasa. Yang berikutnya, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Chef. Oh, terdengar ya. Oke. Yang berikutnya adalah infeksi berat. Nah, infeksi ini sebenarnya kan terjadi karena adanya masuknya patogen ya, baik itu bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Nah, dan itu bisa terjadi di bagian tubuh manapun gitu ya. Nah, infeksi infeksi berat seperti apa sih yang tidak dianjurkan untuk berpuasa? Yaitu infeksi berat yang sampai menyebabkan demam tinggi, lemah gitu ya. Nah, itu perlu kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, tubuh itu, sistem imun kita itu membutuhkan energi yang cukup untuk melawan si patogen-patogen itu gitu.
harus jadi membutuhkan energi dari makan dan minum gitu ya, sehingga tidak terlalu dianjurkan. Contohnya misalnya infeksi berat pada paru gitu ya, pada saluran nafas seperti pneumonia atau infeksi-infeksi lain yang memang membutuhkan energi lebih untuk melawan patogen-patogen tersebut. Meskipun sudah dibantu dengan antibiotik, antivirus ataupun anti jamur, tetap kita mengandalkan juga sistem imun kita untuk bertahan melawan infeksi tersebut. Nah, kemudian penyakit migrain, migrain itu kan sebenarnya nyeri kepala ya, nyeri kepala berdenyut ya sebelah. Nah, itu biasanya bisa sampai nyerinya tuh intensitasnya tinggi sekali gitu. Atau kondisi vertigo di mana vertigo di sini adalah kondisi pusing berputar, bahkan untuk membuka mata saja susah karena setiap dia membuka mata dia pusing. Sampai memicu mual muntah. Nah, itu biasanya sudah harus mendapatkan terapi, baik itu terapi obat-obatan yang diminum ataupun diinjeksi, sehingga itu juga bisa membatalkan puasa. Dan tidak dianjurkan, kenapa? Karena harus segera mendapatkan terapi tersebut. Nah, kemudian ada gangguan napasan akut seperti asma atau PPOK eksacerbasi, di mana pasien-pasien misalnya udah punya riwayat asma atau PPOK, dia mengalami sesak, eh, dan ada peningkatan frekuensi napas ya, ada penurunan saturasi oksigen, dan ada bunyi ngik-ngik biasanya ya, di mana itu merupakan tanda di mana saluran nafasnya sedang menyempit gitu, sehingga kadar oksigen yang masuk itu sedikit. Nah, pada kondisi emergensi seperti ini kita harus segera mendapatkan terapi, salah satunya adalah terapi inhalasi atau nebu. Nah, di mana terapi tersebut ya, nebulisasi itu bisa membatalkan puasa bagi sebagian ulama. Kenapa? Karena ada obat yang masuk dari hidung dan mulut dan itu bisa masuk ke saluran cerna juga. Nah, kemudian ada penyakit jantung atau gagal jantung. Penyakit jantung sendiri ini banyak ya jenisnya. Ada penyakit gangguan irama jantung ya atau aritmia, ada penyakit serangan jantung, ada penyakit gagal jantung atau pembengkakan jantung ya. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti ini dia membutuhkan obat-obatan rutin, entah itu obat antihipertensi atau obat pengencer darah. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami penyakit ini harus konsultasi dulu nih sama dokter jantungnya, apakah boleh puasa atau tidak. Kemudian mah, nah ini mah ini cukup sering dibahas ya. Nah, kenapa? Tapi biasanya yang tidak dianjurkan untuk berpuasa adalah kondisi di mana kondisi yang akut gitu. Jadi sedang muntah-muntah hebat, ada nyeri perut hebat, ya nyeri ulu hati hebat sampai keringat dingin, di mana itu sudah harus mendapatkan terapi dan mau nggak mau dia harus makan. Kemudian ada gangguan liver kronis atau sirosis hepatis. Nah, kondisi liver kronis ini adalah kondisi di mana sel hati itu udah banyak yang rusak karena suatu penyebab, misalnya contohnya seperti infeksi atau karena penggunaan alkohol ya, konsumsi alkohol kayak gitu. Nah, ketika itu rusak, sel-sel hepar itu akan digantikan dengan jaringan ikat yang tidak punya fungsi seperti sel hati sebelumnya gitu. Sehingga tadi yang seperti kita sudah bahas, perubahan metabolisme, salah satu gudang yang kita andalkan adalah gudang yang ada di hati kan. Nah, ketika pasien yang mengalami gangguan liver kronis, maka cadangan gula di hepar itu sudah tidak ada gitu. Sehingga kalau misalnya dia puasa, khawatirnya eh, nggak bisa memasok kebutuhan yang ada karena gudangnya sendiri udah rusak. Kemudian ada kondisi kanker. Nah, kanker ini sebenarnya kurang lebih sama dengan infeksi, di mana infeksi itu kan sel imun kita melawan eh, patogen, sedangkan saat kanker ini sel imun kita melawan sel-sel tubuh kita sendiri yang mengalami pembelahan yang terlalu berlebihan. Nah, sehingga eh, perlu energi lebih gitu. Jadi tidak terlalu dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian ada kondisi diabetes mellitus yang belum terkontrol. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis atau penyakit gula ya, itu sebenarnya bukan tidak semuanya tidak boleh puasa gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu, contohnya seperti orang yang sudah menggunakan obat-obatan anti diabetes itu sudah 3 obat atau sudah menggunakan insulin bahkan dengan dosis tinggi tapi ternyata gulanya masih tetap tinggi gitu. Nah, orang-orang seperti ini tuh agak riskan menjalani puasa. Kenapa? Karena pengaturan gula darah di dalam tubuhnya ini masih berantakan banget. Bahkan ketika dibantu sama obat itu belum terlalu berpengaruh. Nah, dikhawatirkan orang-orang seperti ini ketika berpuasa akan
fluktuasi atau naik turun gulanya itu terlalu drastis gitu ya. Saya pernah mendapatkan kasus di mana pasien eh, datang dengan penurunan kesadaran, ada riwayat DM sebelumnya, pas dicek gulanya rendah sekali. Nah, kenapa? Ternyata dia tetap minum obat, tapi ternyata dia makannya sedikit atau ternyata sedang menjalani puasa. Nah, itu yang bahayanya gitu. Jadi sebenarnya untuk terapi gula sendiri tidak hanya mengandalkan obat-obatan atau insulin saja, tetapi makan itu juga berpengaruh dalam proses pengobatan orang dengan sakit gula. Kemudian ada penyakit gagal ginjal kronis yang perlu dilakukan cuci darah, di mana cuci darah yang dibutuhkan oleh orang dengan gagal ginjal kronis biasanya 2 sampai 3 kali seminggu ya. Nah ini tidak dianjurkan berpuasa karena hemodialisa atau cuci darah sendiri sebenarnya bisa membatalkan puasa dalam prosesnya gitu. Kemudian ada lansia yang menderita pikun atau Alzheimer. Nah, ini sebenarnya wajar ya, karena dikhawatirkan pasien-pasien yang sudah usia tua, yang sudah mengalami pikun, dia sulit membedakan misalnya pagi, siang, sore, malam, takutnya kelewatan waktu buka dan sebagainya, atau malah buka gitu kan di siang hari. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, sebenarnya kurang lebih sih rata-rata adalah kondisi emergensi ya, kondisi gawat darurat yang memang perlu penanganan segera gitu. Jadi kalau memang nanti ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mau sharing terkait pengalaman terkait penyakit yang dialami, boleh nanti apabila saya bisa jawab, nanti saya bantu jawab. Nah, kemudian ini ada kondisi yang bukan penyakit. Nah, tapi sering juga ditanyakan, boleh nggak sih ibu hamil atau menyusui itu berpuasa gitu. Nah, jadi kalau untuk hamil dan menyusui ini ada perbedaan ya. Jadi kalau untuk yang hamil dalam penelitian terakhir dikatakan puasa itu tidak mempengaruhi pertumbuhan janin. Sedangkan pada ibu menyusui puasa itu tidak terlalu dianjurkan karena dalam suatu penelitian dikatakan eh, puasa itu bisa menyebabkan penurunan asupan vitamin A, C, E, dan perubahan status nutrisi, sehingga bisa mempengaruhi nutrisi bayi yang sedang menyusui ini gitu. Nah, sedangkan ibu hamil itu boleh berpuasa asal dia bisa memenuhi angka kecukupan ini, cairan dan nutrisi sehari-harinya gitu. Nah, kalau misalnya, oh saya bisa dok minum air itu 2.600 mili di waktu sahur dan berbuka, ya monggo aja berpuasa nggak apa-apa. Nah cuma kan problemnya kadang-kadang ibu hamil nih, terutama trimester 1 ya, ibu-ibu hamil muda gitu ya, dia untuk makan minum banyak aja tuh kadang sulit gitu ya, entah itu karena morning sickness ya, karena mual muntah di pagi harinya, atau ya bisanya makan minum tuh sedikit-sedikit gitu, nggak bisa langsung banyak. Sedangkan kan ketika kita berpuasa, makan minum itu sudah ditentukan hanya di waktu berbuka dan di waktu sahur saja gitu. Jadi selama ibu ibu hamil ini bisa memenuhi kebutuhan energi dan cairannya itu dalam waktu buka dan sahurnya, itu nggak jadi masalah untuk berpuasa gitu. Nah, tentunya sebenarnya penyakit-penyakit yang tadi ataupun kondisi-kondisi tadi itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut ya ke dokternya gitu ya, dokter spesialisnya atau dokter umumnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gongnya nih, Ja. Jadi puasa memicu mah, mitos atau fakta. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa ada eh, premis seperti ini gitu? Karena saya sendiri pun sering menanyakan gitu ke pasien-pasien saya yang mengalami mah atau datang dengan kondisi akut ya, muntah-muntah hebat. Yang saya tanyain biasanya ya habis makan apa atau ada telat makan atau enggak. Nah, ketika telat makan itu menjadi apa namanya salah satu penyebab mahnya kambuh, maka jadi mikir nih, sebenarnya kan puasa itu kita nggak makan ya bahkan dalam waktu subuh sampai maghrib. Nah itu apa emang nggak jadi memicu mah gitu kan? Nah, sebelum masuk ke situ, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada saluran cerna kita saat berpuasa? Kita mulai dari poin kedua dulu ya, maaf. Jadi dikatakan bahwa puasa itu akan mempengaruhi gut hormon. Nah, gut hormon itu adalah sebuah hormon yang dikeluarkan di saluran cerna kita untuk proses pencernaan atau untuk memunculkan hormon kenyang gitu. Jadi eh, ada sebuah hormon namanya leptin. Leptin itu dikeluarkan sama otak. Nah, itu biasanya leptin itu akan membuat kita merasa kenyang gitu ya. Biasanya dikeluarkan ketika kita makan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ternyata pada penelitiannya puasa itu menyebabkan kadar leptin itu meningkat sehingga kita bisa sehingga kita bisa merasa kenyang itu lebih lama sebenarnya ya. Makanya kita kalau misalnya ngabuburit gitu kan
lihat gorengan, lihat es buah, wah semuanya lapar mata gitu kan sebenarnya mau dibeli. Pas kita buka pakai air doang atau pakai kurma satu doang, ternyata kenyang gitu ya. Kenapa? Karena memang kadar leptin di saat kita berpuasa itu memang meningkat kadarnya. Kemudian ada hormon-hormon seperti GLP-1, peptide YY, kolesistokinin itu adalah eh, hormon yang dikeluarkan untuk ibaratnya sinyal kerja dong nih si apa namanya organ-organ pencernaan dan itu keluar hanya ketika makan gitu ya. Jadi ketika ada makanan atau minuman yang masuk baru mereka itu bekerja. Nah, ketika berpuasa, nah hormon-hormon ini akan turun kadarnya sehingga saluran cerna kita dalam tanda kutip jadi beristirahat, punya waktu untuk memulihkan dirinya sendiri, untuk beristirahat kayak gitu. Dan kondisi istirahat ini juga bisa mempengaruhi mikrobiota usus. Jadi mikrobiota itu adalah bakteri ya, bakteri baik yang ada di saluran cerna kita, di mana mereka itu berperan dalam proses metabolisme juga gitu ya. Nah, ketika berpuasa, si mikrobiota usus kita itu semakin bervariasi. Salah satunya adalah butyric acid producing Lactobacillus di mana itu menghasilkan asam butyric yang dipercaya berperan dalam kesehatan saluran cerna kita gitu. Nah, ketika tidak berpuasa atau ada konsumsi hal-hal yang tidak baik, itu bisa menurunkan si mikrobiota usus ini. Contohnya ketika kita makan makanan high processed food, makan junk food, atau penggunaan antibiotik yang tidak bijak ya. Contohnya kayak, aduh demam baru 1 hari, demam batuk pilek baru 1 hari, udah minum antibiotik. Nah itu kan nggak bijak ya penggunaan antibiotik seperti itu. Itu juga bisa mematikan mikrobiota usus yang sebenarnya memiliki peran penting dalam saluran cerna kita. Nah dengan berpuasa ini itu bisa memperbaiki kondisi tersebut. Nah yang ketiga, poin ketiga adalah migrating motor kompleks kita tuh menjadi triset. Ibaratnya migrating motor kompleks ini adalah apa ya seperti sistem pembersihan saluran cerna gitu. Jadi gerakan yang ada di saluran cerna kita untuk mendorong apa namanya ampas-ampas, racun-racun dan itu dibantu sama asam lambung. Nah, ini belum saya masukin juga. Ini terkait juga dengan asam lambung ya. Apakah benar ketika kita berpuasa asam lambung kita jadi naik gitu? Enggak ya. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu punya perannya, maksudnya dia muncul, dia ada karena peran tertentu gitu. Termasuk salah satunya asam lambung. Asam lambung itu kan fungsinya untuk sebagai pertahanan tubuh juga ya, untuk membantu mencerna makanan juga. Jadi asam lambung ini akan keluar hanya jika ada makanan sebenarnya, gitu ya. Jika ada makanan yang masuk. Nah, makanya ketika berpuasa sebenarnya seharusnya kadar asam lambung itu tidak meningkat gitu ya. Nah, terus apa yang bikin dia meningkat? Nah, ternyata ada trigger-trigger tertentu nanti yang akan saya bahas berikutnya. Nah, ini adalah salah satu penelitian dari dosen saya yang dilakukan di RSCM ya. Dikatakan bahwa ini adalah penelitian untuk melihat pasien-pasien dengan riwayat GERD ya. Jadi GERD itu adalah kondisi di mana asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan, sampai ke esofagus, sehingga menyebabkan berbagai gejala seperti dada terasa panas, leher seperti tercekik, kemudian mulut terasa pahit seperti itu. Nah, ternyata hasilnya itu mengatakan bahwa pada subjek yang menjalani puasa Ramadan, keluhan GERD itu dirasakan lebih ringan saat berpuasa gitu, dibandingkan saat tidak berpuasa gitu. Nah, berarti kan sebenarnya secara teori dengan hasil penelitian ini kan sesuai gitu ya, eh, bahwa ternyata berpuasa ini justru menurunkan keluhan GERD-nya. Nah, jadi sebenarnya apa dong yang bisa menyebabkan orang mah atau GERD-nya kambuh saat berpuasa? Jadi ada triggernya, teman-teman. Jadi mulai dari seperti obesitas, kemudian kebiasaan merokok, ya. Jadi nikotin, kafein itu tuh dia memicu peningkatan asam lambung. Kemudian konsumsi alkohol atau makanan atau minuman tertentu seperti pedas, asam, kopi, teh, dan pola makan yang tidak baik gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pola makan kita kan sudah dibatasi ya di waktu sahur 20 saja. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi seperti kan biasanya kayak abis makan kenyang gitu kan pengennya langsung tiduran. Nah itu sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa memicu peningkatan asam lambung atau naiknya asam lambung ke kerongkongan gitu. Nah diharapkan dengan berpuasa ini tuh kebiasaan ini bisa berubah gitu, bisa berubah sehingga ini nih hasil penelitian yang tadi di mana dikatakan bahwa ada perubahan yang signifikan ya penilaian GERD Q-score-nya lebih dari 3 dan kurang dari 3 ini maksudnya adalah perbaikannya ya itu terjadi lebih banyak pada orang yang berpuasa dibandingkan yang tidak berpuasa.
Nah, terus kalau udah terlanjur sakit gimana di bulan puasa gitu kan? Nah, pertama untuk orang-orang yang masuk ke dalam 11 kelompok yang tadi saya katakan, sebenarnya dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tapi ada tapinya. Poin ketiga, tetap kontrol ke dokter dan konsultasi terkait penyakit yang diderita ya. Mau Oh itu hujan, gue ini ke spesialis penyakit waktu dalam itu dulu. itu diskusikan apakah memungkinkan kondisinya itu bisa berpuasa karena walaupun penyakitnya sama, kondisi tiap individu itu berbeda-beda. Nah, kemudian kalau misalnya di pertengahan hari gitu mengalami mual, dada terasa panas, atau mual muntah banget nih, ya udah buka aja gitu. Atau kalau misalnya merasa kayaknya masih kuat deh, lanjutin sampai maghrib ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa masih kuat boleh dilanjutkan sampai maghrib. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan adalah kalau misalnya saat mau berbuka itu pertama minum air putih dulu, kedua coba minum obat dulu namanya antasida. Nah, ini tuh untuk menurunkan kadar asam lambungnya dulu. Jadi misalnya teman-teman mau makan itu rasanya akan lebih nyaman setelah meminum antasid. Jadi minum air putih dulu, minum obat antasidanya dulu, baru 15 atau 10 menit lah, 10 menit habis minum obat itu baru makan. Gitu. Nah, antasida itu sebenarnya mudah ditemui sih di eh, kalau obat warung tuh contohnya seperti Proma atau Milanta gitu. Nah, kemudian, jadi apa nih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan kita di bulan Ramadan? Yang pertama, bijak dalam diet ya. Diet itu maksudnya bukan mengurangi makanan, tapi terkait makan itu sendiri ya. Pertama, tetap harus makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang cukup. Karena mau nggak mau kan kita berpuasa itu kan tetap butuh energi, cadangan itu kan tetap perlu dibentuk ya. Gudang-gudang itu kan tetap perlu dibentuk. Nah, caranya adalah kita dengan mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi saat sahur dan berpuasa dan berbuka. Nah, ini juga penting di mana kebutuhan cairan atau air putih itu harus terpenuhi ya. Ini kadang susah banget nih kalau misal apalagi pas sahur ya. Kadang kita udah ngantuk, udah males makan gitu, nafsu makannya nggak terlalu besar. Minum pun juga sama. Nah, kalau saya sendiri biasanya apa ya mensiasatinya dengan pokoknya target minum sahur itu sekitar 3 gelas, 3 sampai 4 gelas lah gitu. Sehingga nanti kebutuhan sisanya 5 gelas atau 6 gelas berikutnya diminum saat berbuka gitu ya. Sehingga kebutuhan cairan hariannya tetap terpenuhi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kurang, kita bisa mengalami risiko dehidrasi saat berpuasa gitu. Di mana dehidrasi ini banyak efeknya ya, bisa mengganggu konsentrasi gitu ya, bisa mengganggu fungsi organ yang lain seperti itu. Nah, kemudian hindari makanan dengan kadar lemak jenuh yang tinggi gitu. Kenapa? Karena makanan dengan kadar lemak jenuh yang tinggi, contohnya seperti junk food atau gorengan, itu eh, proses pencernaannya tuh di dalam saluran cerna itu lebih lama. Nah, ketika itu lebih lama, dia bisa menyebabkan asam lambung itu meningkat gitu ya, bisa mencetuskan MAH juga gitu ya, bisa menyebabkan konstipasi juga gitu. Nah, kemudian hindari makanan pemicu asam lambung seperti asam, pedas gitu ya, kopi, teh, dan sebagainya. Dan atur waktu makan. Dan kalau bisa setelah makan 3 jam, itu istirahat dulu gitu. Jangan langsung tiduran, jangan langsung posisi tidur gitu ya. Karena itu bisa memicu peningkatan asam lambung ke esofagus seperti itu. Nah, kemudian aktivitas fisik nih. Jadi jangan karena puasa itu jadi nggak makan, minum, lemes gitu kan, maunya rebahan aja. Kan tidur kan juga ibadah kalau di bulan puasa ya bener sih. Tapi ya kalau bisa kita tetap melakukan aktivitas fisik. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga ya, yang udah dari pagi bangun tidur, nyiapin sahur, makan, terus apa namanya belanja, momok anak, terus nanti masak lagi gitu. Mungkin aktivitas fisiknya udah lumayan banyak ya. Tapi gimana dengan kita yang em, kerjanya kerja kantoran gitu ya, kebanyakan duduk. Nah, itu sebenarnya nggak bagus juga. Kalau dari Kemenkes itu sebenarnya dianjurkan berolahraga itu sekitar 150 menit per minggu ya. Jadi kurang lebih setengah jam tiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Nah, cuma sebenarnya kembali lagi kepada kondisi masing-masing. Kalau misalnya, duh terlalu lemes nih, ya udah olahraga 15 menit aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada aktivitas fisik. Olahraganya seperti apa? Nggak harus yang berat-berat, nggak harus yang nge-gym gitu ya, angkat barbel segala macam. Bisa dengan jalan sore gitu kan sambil ngabuburit atau apa namanya aerobik kan di rumah juga bisa.
Nah, ini stop merokok. Nah, stop merokok ini adalah salah satu challenge ya sebenarnya. Eh, Selain dia juga bisa memicu peningkatan asam lambung, sebenarnya merokok itu kan juga tidak bagus untuk kesehatan saluran nafas kita dan orang-orang sekitar kita juga gitu ya, termasuk anak kecil gitu. Seringkali saya mendapatkan kasus anak datang ke IGD gitu kan dengan sesak, nafasnya grok-grok gitu, terus dirawat. Terus nggak nyampe sebulan gitu kan, 3 minggu kemudian datang lagi dengan keluhan yang sama. Setelah digali permasalahannya, ternyata kakeknya, bapaknya tuh merokok di rumah gitu. Ternyata anak kecil ini saluran nafasnya udah berubah tuh struktur sama fungsinya, jadi nggak bisa melawan infeksi yang dia dapat gitu. Contohnya ketika ada orang-orang di sekitar lagi batuk pilek, dia kena ketularan itu efeknya bisa jadi lebih berat gitu, karena struktur dan fungsinya sudah rusak gara-gara apa? Gara-gara racun dari rokok. Nah makanya ini kalau bisa sih dikurangin, kalau bisa di stop gitu ya. Dan mindset. Nah, jadi puasa itu bukan berarti jadi lemah ya. Jadi kita harus tetap produktif, harus tetap apa namanya mengerjakan sesuatu dengan baik, terus tetap menjalani aktivitas fisik dan nggak boleh stres ya. Jadi ya stres itu sebenarnya agak susah ya dihindari karena kan banyak pemicunya ya. Tapi stres itu sebenarnya juga bisa meningkatkan asam lambung yang juga bisa memicu mah gitu ya. Kadang saya makan udah bagus dok, nggak pantang ini pantang itu, tapi ternyata kondisinya lagi stres gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mengurangi stres itu banyak ya. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Purina ya, beramal, mengunjungi yatim duafa, atau membaca Quran gitu ya biar hati lebih tenang gitu. Nah, jadi pertanyaannya, ini boleh dimakan nggak? Ini boleh dimakan, ini boleh dimakan nggak? Jadi jawabannya adalah boleh, Wah, boleh. Tapi ya mungkin nggak setiap hari ya, nggak setiap hari. Jadi ya 1 kali seminggu boleh lah. Wah, 1 kali seminggu itu jarang banget dok. Wah, gitu. Gimana ya? Jadi kalau misalnya Allah ini udah ngasih tubuh kita tuh pinter banget. Kayak Allah tuh udah ngasih eh, tubuh kita dengan struktur dan fungsi sebaik-baiknya gitu. Dan Allah juga menurunkan ibadah puasa ini, kewajiban puasa ini ternyata juga ada efek untuk kesehatan tubuh kita. Jadi rasanya kok sayang ya kalau misalnya kita menyia-nyiakan itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita gitu ya. ini lagi ngasih takjil dulu ke Minuman yang lebih bermanfaat gitu bagi tubuh kita. Tapi kalau mau minum ya nggak apa-apa gitu. Nah diharapkannya ya dengan berpuasa ini nggak cuma hati kita yang bersih gitu kan saat Idul Fitri, nggak cuma dosa kita yang diampuni, amin ya. Tapi kita juga bisa mendapatkan tubuh yang lebih baik gitu dari sebelum puasa bahkan, sehingga hadis Rasulullah jadi benar adanya gitu, di mana puasa menjadi amal ibadah yang tidak ada duanya gitu kan. Ya mungkin itu saja sharing sedikit dari saya. Mungkin apabila nanti Bapak Ibu teman-teman ada yang mau sharing atau mau bertanya boleh dipersilakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ada beberapa hal yang baru aku tahu juga detailnya ya. Hmm. Apa namanya tadi tentang manfaat puasa gitu ya. eh itu aku baru tahu kalau ternyata puasa itu bisa mengurangi apa resiko Alzheimer sama eh satu lagi tadi apa kanker ya. Itu wow, masya Allah banget sih. Iya benar-benar. Wow, keren keren keren. Nah, mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat zakat semua di sini ada yang ingin bertanya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat, gitu ya. Nanti akan dibacakan, gitu. Atau kalau mau apa namanya open mic juga boleh, gitu. Nah, mungkin aku menyampaikan pertanyaan titipan dulu aja kali ya, Syuka. Jadi ini ada teman aku, dia nggak bisa datang. Jadi Insya Allah. Oh ya, pelan-pelan pelan ke atas, pengen pelan-pelan. Ya, sebentar. nanti jatuh pegangan di sini. Pegangan, pegangan. Mohon maaf, ada suara yang bocor. Oke. Jadi pertanyaannya itu gini, kalau misalnya kita lagi puasa, terus tiba-tiba cekukan, gitu,
itu kenapa? Kenapa bisa cekukan? Karena kita nggak makan kan? Kan kalau cekukan itu kan sebabnya karena ada apa namanya makanan yang masuk gitu kan dan ke saluran pernafasan kita kan. Terus jadi apa namanya tiba-tiba cekukan gitu dan kan kita biasa kalau menyembuhkannya kan dengan minum gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa minum, kira-kira harus kayak gimana sih? Oke, Caranya? cegukan ya. Ya. Cegukan itu sebenarnya penyebabnya nggak cuma dari kita makan ya. Jadi misalnya, jadi hal-hal yang menyebabkan diafragma kita itu bekerja em, dan tiba-tiba mengalami apa ya, bisa dibilang kayak kedutan atau kejang gitu ya. Jadi karena diafragma kita itu kayak gitu, kayak ada kedut-kedut kayak gitu, jadi kita cegukan. Sebenarnya kondisi-kondisi seperti batuk ya, batuk yang terus-menerus itu kadang juga bisa menyebabkan cegukan. Nah, tapi sebenarnya ya karena penyebabnya itu bukan karena nggak cuma karena makanan atau minuman, jadi sebenarnya eh, mengatasinya juga bukan minum gitu sebenarnya ya. Jadi Oke. ya mungkin minum itu bisa membantu karena kan kadang kalau misalnya asam lambung naik terus mempengaruhi diafragma juga, itu mungkin akan membantu menurunkan asam lambungnya gitu kan ya. Jadi diharapkan segukannya itu bisa mereda, tapi sebenarnya nggak semuanya itu diselesaikan dengan minum. Karena contohnya orang dengan minum pun belum tentu cegukannya berhenti gitu. Nah, sebenarnya dia itu sebenarnya harusnya bisa berhenti sendiri ya. Kadang-kadang dengan cara kita relaksasi sih, mungkin bisa tarik nafas dalam gitu ya, tarik nafas dalam, kemudian coba mengalihkan pikiran ya. Kadang-kadang kan kayak coba dikagetin, kagetin gitu ya. Sebenarnya itu maksudnya adalah untuk mengalihkan pikiran kita gitu. Jadi itu sih paling yang mungkin bisa dilakukan ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Hmm, oke, ini. Bagaimana cara mengendalikan sakit mah saat berpuasa? Ada yang bertanya. Oke. Dari Sakit mah ya, ya. Tadi sebenarnya udah sempat kebahas juga dikit ya. Jadi kalau misalnya mah itu, apalagi orang yang udah punya riwayat mah kronis ya, mahnya udah lama gitu ya, sering kambuh dan sebagainya, em, sebenarnya itu pasti ada triggernya gitu ya. Jadi bukan karena puasanya sebenarnya. Maaf ya, saya sambil charge dulu. Oke, jadi kalau tadi sahabat ada yang menyimak gitu ya tentang materinya, ternyata puasa itu justru eh, itu mitos ya kalau dia tuh menyebabkan mah kambuh. Itu aku juga baru baru ini kayak kirain itu fakta gitu kan. Tapi ternyata Karena itu. Karena sebenarnya ketika kita berpuasa kan makanan justru nggak ada yang masuk kan. Jadi sebenarnya Iya, harusnya asam lambung itu nggak keluar harusnya. oke. Tuh, karena asam lambung itu baru keluar ketika ada makanan masuk. Nah, Oke. em, biasanya untuk orang-orang yang suka ngomong gini, ya dok saya tuh telat makan. Saya tuh biasanya harus makan jam 12 terus kelewat dikit aja jadinya saya mahnya kambuh gitu kan sering tuh ada yang omong premis-premis seperti itu. Mungkin ada benarnya juga pada beberapa kondisi ada orang-orang tertentu yang memang perlu mendapatkan terapi rutin untuk si mahnya ini gitu biar nggak sering kambuh. Nah, cuma sebenarnya seperti penelitian yang tadi juga, kalau berpuasa ternyata eh, buktinya adalah itu bisa menurunkan gejala-gejala si GERD atau MAH itu sendiri gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa disarankan untuk mencegah MAH itu sendiri saat berpuasa, pertama kita harus menghindari trigger. Nah, apa tuh triggernya? Ya, kalau misalnya makan sahurnya atau makan puasa, pas makan apa berbukanya ya jangan makan pedas, jangan makan yang asem-asem, jangan minum kopi, ya nih atau minum teh terlalu banyak gitu ya. Kenapa? Karena mereka kan kopi teh mengandung kafein ya, di mana itu juga bisa meningkatkan asam lambung juga gitu, terutama orang-orang yang kerja shift nih, shiftan, shift malam gitu kan, biasanya aduh biar melek minum kopi. Nah, coba dipikirkan kembali gitu, karena kalau misalnya kita konsumsi makanan tersebut saat berpuasa itu bisa aja
kambuh gitu. Mungkin kita minum makan saat buka atau saat sahur nggak ada masalah, tapi itu baru berefek ketika kita lagi menjalani puasanya. Nah itu kan justru yang nggak enak ya, jadi apa namanya membuat puasa kita jadi nggak nyaman gitu. Nah, itu selain menghindari makanan itu juga mungkin sama tuh kayak yang tadi gorengan-gorengan ya. Kadang kita nggak aware kalau misalnya ternyata gorengan itu bukan bukan problemnya bikin tenggorokan jadi gatal doang, tapi ternyata dia bisa bikin asam lambung kita itu naik. Kenapa? Karena dia kan tinggi lemak ya. Nah, kalau misalnya makanan tinggi lemak itu dia dicerna di dalam lambungnya itu akan lama. Itu akan lama sehingga nanti kadar asam lambung di situ karena makanannya terus-terusan ada di dalam situ, maka produksinya akan terus-terusan muncul gitu sehingga bisa meningkatkan asam lambung juga gitu. Sama hal-hal lain ya hindari rokok ya, rokok itu kan juga kalau misalnya bapak-bapak atau teman-teman yang apa, biasa konsumsi rokok, walaupun mungkin menurun ya kan saat berpuasa itu kan sebenarnya nggak dianjurkan juga ya. Maksudnya rokok itu kan selain hukumnya juga makruh gitu, apalagi bulan puasa gitu kan kalau bisa dihindari. Nah itu juga harus dilihat. Nah sama satu hal lagi ya, selain makanan, konsumsi rokok adalah stres sebenarnya. Jadi sebenarnya sebenarnya bukan puasanya yang bikin asam lambungnya naik, tapi trigger-trigger seperti itu gitu biasanya. Ya, jadi ini harus ada eh, ngebalik mindset dulu ya Betul. kita. Jadi puasa itu tidak menyebabkan mah gitu, tidak menyebabkan GERD, tapi pemicu-pemicunya yaitu tadi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung, kayak makanan pedas, asam, kopi, teh, terus rokok gitu ya. Dan eh, juga kalau kita langsung tiduran rebahan gitu, misalnya habis makan, habis sahur gitu ya, itu juga bisa meningkatkan asam lambung kayak gitu. Jadi pemicunya yang harus dikendalikan, bukan si puasanya yang disalahkan. Gitu. Betul. Nah, mungkin tambahan juga ya, tapi ada juga beberapa kondisi di mana dia nih ada masalahnya tuh nggak cuma karena asam lambung, tapi sudah ada luka gitu, sudah ada luka di saluran cernanya seperti di esofagusnya atau di lambungnya. Nah, itu memang biasanya perlu mendapatkan terapi rutin dan harus pengaturan pola dietnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman sering kambuh gitu ya ternyata saat puasa misalnya trigger-triggernya sudah coba dihindarkan tapi tetap kambuh juga saran saya sih coba kontrol juga ke spesialis penyakit dalam gitu untuk konsultasi lebih lanjut terkait kondisinya dan apakah memungkinkan untuk menjalani puasa kayak gitu. Hmm, menarik. Oke. Berarti tetap ada kondisi khusus ya kalau misalnya teman-teman memang mungkin udah kronis gitu ya, Chef ya. Mm-mm. Oke, itu tetap harus diterapi dan tetap harus konsul sama dokter langsung. Betul. Nah, di sini ada juga yang nanya, Dok, apakah ada kondisi tertentu yang bikin seseorang lebih rentan sakit saat puasa, seperti tekanan darah rendah atau mah? Terus benar nggak kalau puasa bisa ningkatin daya tahan tubuh? Sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat puasa, terutama dari segi metabolisme dan imunitas? Wow, ini panjang banget ya pertanyaannya. Iya. Apa tadi yang Oke. pertama? Yang pertama itu apakah kondisi tertentu ada kondisi tertentu yang bikin seseorang lebih rentan sakit saat puasa, seperti tekanan darah rendah atau mah? Oke, oke. Nah, kalau kalau terkait rentan terhadap penyakit itu sebenarnya hubungannya sama sistem imun kita ya. Sistem imun kita apa namanya yang berperan gitu sebagai lini pertama untuk mengatasi infeksi gitu ya. Karena kan mudah sakit itu dalam artian lemah gitu ya, lemah terus ada apa namanya terpapar sama orang yang lagi batuk pilek aja tuh jadi gampang sakit. Nah, itu sebenarnya yang lebih berperan itu adalah sistem imun. Nah, sebenarnya sistem imun kita itu selama kita bisa menjaga sistem imun kita dengan cara yang pertama eh, tetap menjaga makan itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan karbohidrat, protein, eh, lemak, serat yang cukup saat sahur dan berbuka itu harusnya nggak jadi masalah. Terus juga pola istirahat dan aktivitas fisik yang cukup itu sangat membantu untuk meningkatkan sistem imun kita gitu. Nah, kemudian kalau misalnya darah rendah, nah
darah rendah itu kan maksudnya lebih ke tekanan darah rendah ya. Memang tekanan darah rendah itu eh, bisa terjadi pada beberapa orang dan kalau misalnya ini sih kita lebih sering tahu namanya itu lebih ke hipotensi ortostatik ya, di mana kondisi tensi rendah saat posisi dari tidur ke diri gitu ya. Nah, itu biasanya juga terjadi karena kurang asupan cairan. Jadi karena cairan di dalam tubuhnya itu sedikit gitu. Makanya bisa terjadi hipotensi seperti itu. Makanya dan orang-orang seperti itu gejalanya sih bisa biasanya kayak pusing, geliang gitu ya, kunang-kunang. Nah, jadi gimana untuk mengatasi itu ya berarti tadi dengan eh, cairan yang cukup gitu. Cairan yang cukup saat sahur dan berbuka itu harus dipenuhi kebutuhannya kan kita kalau orang dewasa kurang lebih sekitar 2,5 liter lah ya sehari itu untuk menghindari hal-hal tersebut itu terus apa lagi ya tadi. Panjang ya. Ini bener nggak kalau puasa bisa ningkatin daya tahan tubuh? Oh, oke. Puasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sebenarnya balik lagi ke gimana kita berpuasanya gitu ya. Gimana kita berpuasanya. Karena kan puasa itu tubuh kita sendiri tuh udah kalau untuk puasanya aja ya, tubuh kita sendiri tuh udah dirancang puasa menjadi sesuatu yang justru harusnya meningkatkan kesehatan tubuh kita gitu. Seperti yang tadi sudah saya bahas. Nah, cuma kadang-kadang yang tadi kita nggak terlalu mikirin nih makanan yang kita makan ya. Saat makan sahur atau saat berbuka, kita makan makanan yang tinggi lemak, kita makan makanan yang mungkin kadar nutrisinya itu sedikit ya sehingga itu justru jadi kebalikan nanti efeknya jadi malah memperburuk kondisi kesehatan gitu. Jadi sebenarnya puasanya aja iya bisa meningkatkan kesehatan sih, lebih ke kesehatan tubuh kita ya. Mulai dari saluran cerna kita yang jadi lebih lancar kerjanya, kemudian lebih sehat gitu ya. Tapi kalau daya imun tadi balik lagi ke apa namanya eh, sehari-hari kita juga gitu dari makan, istirahat, aktivitas fisik kita gimana gitu. Kalau Oke. misalnya mau tambah minum vitamin saat bulan puasa nggak apa-apa juga gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya seperti vitamin C kayak gitu. Tapi kalau penggunaan vitamin C harus diperhatikan juga ya, harus dikonsumsi setelah makan karena dia juga bisa memicu asam lambung. Kalau Oke. terlalu berlebihan atau kalau belum makan gitu. Oke, siap-siap. Oke, berarti eh, apa namanya dari sebenarnya puasa itu memang dirancang untuk meningkatkan kesehatan kita gitu ya. Tapi caranya gitu, caranya harus diperhatikan. Jangan sampai puasanya asal-asalan gitu ya, makannya juga asal-asalan nggak dijaga. Jadinya ya percuma dong puasanya. Jadi sia-sia. Jadi sia-sia ya, betul betul betul. Oke, nah tadi sebenarnya kalau yang terkait apa yang terjadi dalam tubuh kita saat puasa itu udah dijelasin secara jelas banget ya tadi ya. Kayak apa namanya kita ngeriset lagi tubuh kita gitu kan. Saluran cerna kita beristirahat itu tadi udah jelas banget. Jadi ntar boleh dengerin lagi rekamannya di YouTube gitu ya, di YouTube-nya Zaka Sukses. Nah, em, ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nanya tips memenuhi kebutuhan minum selama Ramadan. Oke. Ya, jadi eh, tadi sudah sempat saya singgung juga tuh, kalau minum, sorry, cairan itu kan kita butuh kalau orang dewasa sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari ya. Kalau misalnya kita konversi ke gelas, mungkin sekitar 8 sampai 10 gelas lah, gitu ya, sehari. Nah, biasanya kalau saya sendiri sih mengatur siasatnya, jadi kita bagi-bagi nih antara sahur sama berbuka berapa gelas nih gitu. Jadi karena kan kalau misalnya kayak contohnya sahur ya, sahur itu tuh saya sendiri juga ngerasain gitu ya ngantuk, nafsu makan yang nggak enak deh gitu. Maksudnya buat makan tuh waktu-waktu yang nggak nyaman gitu kan. Tapi saya tetap paksakan untuk minum minimal 3 gelas lah, 3 sampai 4 gelas gitu. Walaupun aduh udah nggak enak banget perut kita tetap minum tapi dikit-dikit ya maksudnya jangan langsung gelek-gelek takutnya nanti Hmm. malah muntah kalau misalnya nggak nyaman perutnya jadi eh, tetap diminum pelan-pelan sampai minimal 3 sampai 4 gelas nanti sisanya kekurangannya sekitar 5 sampai 6 gelasnya bisa saya minum di saat berbuka puasa kayak gitu
Itu sih paling atau kalau misalnya teman-teman susah nih pakai gelas-gelas gitu, ya ampun udah minum berapa gelas nih lupa gitu kan. Boleh pakai tumbler gitu kan, tumbler yang isi langsung 2 liter atau seliter gitu. Jadi Mm-mm. itu bisa lebih apa ya, make sure ke kita juga, oh ternyata dari tadi minum cuma setengah doang, cuma 500 mili, ya ampun berarti masih kurang banget nih. Nah itu jadi penanda kita juga, oh ya Hmm. udah berarti saya harus minum lagi gitu. Oke, siap-siap. Nah, biasanya nih, kalau aku sendiri mungkin sharing tips kali ya. Jadi, Hmm. misalnya pas buka, itu bisa satu satu gelas. Terus nanti setelah sholat, itu bisa setelah sholat, kan kita habis makan, itu sholat maghrib kan. Habis maghrib tuh bisa satu gelas, gitu. Terus habis itu nanti pas mau taraweh, itu satu gelas lagi ya. Terus nanti pulang taraweh kan makan makan Hmm. berat atau kayak kalau makan beratnya itu langsung gitu habis habis maghrib itu juga bisa sih gitu. Terus pokoknya setelah taraweh itu satu gitu. Jadi itu udah empat kan. Terus kalau Bener. pas sahur itu bisa bangun tidur itu satu gitu kan. Terus bangun tidur langsung minum dulu. Habis itu habis makan itu minum satu sampai dua kayak gitu. Jadi kayak diatur waktunya juga sih. Jadi kayak apa tuh namanya eh, kasih jeda jeda waktu untuk jadi nggak langsung kayak 13 kayak gitu karena itu kembung banget. Jadi Hmm. dijarak. Terus tadi setuju banget pakai tumbler dan mungkin bisa kalau teman-teman sering kebangun malam gitu ya itu sediain tumbler yang bisa dibawa ke kamar gitu dan kalau misalnya kebangun itu bisa sempetin diri sebentar buat minum gitu biar bisa pas lagi tidur itu cairannya juga keisi. Iya, Mantap, mantap. mantap. Nah, em, oke ini pertanyaannya. Sebenarnya ini ada pertanyaan, tapi kayaknya kurang lengkap gitu ya. Pertanyaannya, apakah boleh orang yang tidak berpuasa tapi ia Islam? Jadi, Gimana? Tahu. ini pertanyaannya ada, ada- Maksudnya apakah orang Islam tidak boleh tidak berpuasa itu boleh apa enggak gitu? iya, iya, Oh, kayaknya gitu deh. oke. Boleh Boleh. ya tadi ya. Kalau ada unsur syar'inya ya. Mungkin Iya, lebih lebih lengkapnya mungkin orang fikih ya yang bisa menjelaskan iya kondisi betul. apa yang tidak dianjurkan berpuasa. Tapi kalau dari kesehatan sih tadi kurang lebih yang 11 kelompok penyakit itu yang perlu diperhatikan ya. Mhm. Eh, Mungkin nggak semua orang sakit jantung itu nggak boleh puasa gitu. Tadi balik lagi ke Mhm. eh, penyakitnya mungkin sama, tapi kondisi tiap individu itu beda-beda. Makanya perlunya konsultasi ke dokter spesialisnya dulu atau dokter umumnya dulu gitu untuk menentukan apakah orang ini mampu atau bisa untuk berpuasa dan diharapkan puasa tidak jadi memberatkan penyakitnya dia gitu. I see. Nah, ini juga menarik nih. Jadi di yang sebelumnya kan kita ngebahas tentang fikih puasa ya, Hmm. Chef. Nah, jadi di fikih puasa ini eh apa namanya ada yang bertanya kayak gimana kalau misalnya ada orang yang dia tuh kerjanya sebagai pelayar gitu atau pelaut dan apa namanya dia kan kayak melaut itu kayak lama gitu ya waktunya dan berat juga di perjalanan gitu apakah dia apa namanya boleh tidak berpuasa kayak gitu kan. Nah, kemarin tuh jawaban dari Ustadznya gitu, Ustadz Anik, DPS-nya Zakat Sukses, beliau menyampaikan kayak ini perlu dikonsultasikan dengan dokter gitu. Jadi kayak apakah memang apa namanya bisa tetap berpuasa atau tidak gitu. Jadi kayak di sini fikih dan ilmu apa ya ilmu kedokteran itu sesungguhnya saling melengkapi gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya jangan kita menyimpulkan dengan kayak males gitu puasa kayak karena pekerjaan berat gitu ya. Misalnya ojol, ojek gitu kan yang dia kerja di jalanan gitu itu masih tetap bisa puasa gitu kan. Tadi asal gitu. Memang Hmm. kayak dokter itu membolehkan dia untuk berpuasa gitu. Jadi kayak oh ini kondisinya masih aman kok masih bisa gitu. Dengan tadi ya syarat-syaratnya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan dicampur adukan, jangan di apa namanya eh, tubruk-tubrukan apa sih? Iya, Tubruk-tubrukan benar-benar. dibentrok-bentrokkan gitu ya karena Allah itu sudah sangat memudahkan kita gitu dalam menjalankan berbagai ibadah yang pastinya itu juga bermanfaat untuk tubuh kita sendiri
gitu ya. Jadi yang sulit jangan dimudah-mudah. Apa ya? Yang mudah jangan disulit-sulitkan dan yang sulit jangan dimudah-mudahkan gitu. Silakan. Iya, iya. Sebenarnya Nah, banyak contoh juga sih orang-orang yang oke. punya pekerjaan berat itu tetap bisa menjalani puasa. Bahkan Rasulullah aja berperang atau sedang menjalankan misi-misi berat pun bisa Hmm, sambil sedang berpuasa gitu. berpuasa. Maksudnya contoh Hmm, contoh kita saja tuh bisa melakukan itu. Maka sebenarnya harusnya kita juga bisa. Dan memang hmm, eh, apa namanya nggak semua terutama mungkin pekerjaan berat yang menggunakan tenaga ya, misal kuli atau mungkin yang pelayaran tadi gitu ya. hmm, Itu sebenarnya bisa disesuaikan juga. Ketika dia membutuhkan energi yang lebih banyak dari orang pada umumnya, maka yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah sumber makanan yang dia konsumsi juga di hmm, saat sahur dan berbuka. Dia bisa mengkonsumsi makanan yang memiliki efek apa namanya? Mungkin yang karbohidrat kompleks gitu. Jadi ya. pecahnya jadi lebih lama, lebih mudah kenyang dan memberikan energi yang tinggi gitu. Jadi justru jangan kebanyakan makan makanan yang nggak ada nutrisinya gitu. Hmm, Cuma lemak doang atau bagaimana gitu. hmm, Jadi sebenarnya bisa diatur itu tuh sebenarnya bisa diatur karena tubuh hmm. kita itu sangat pintar. Jangan Masya khawatir. Allah. Masya Allah, betul sih. Itu tuh apa ya paling canggih gitu ya yang udah Allah kasih. Oke, nah mungkin karena tadi pertanyaannya udah aku bacain ya yang dari Google Form. Mungkin dari sini teman-teman kalau ada yang masih ingin bertanya gitu ya boleh raise hand karena masih ada waktunya. Dan apa namanya boleh juga chat di kolom chat gitu kalau ada pertanyaan. Nah, mungkin sambilan kali ya. Jadi sebenarnya tuh kita udah nyiapin quiz gitu lah teman-teman. Jadi quiz tentang fakta dan mitos seputar puasa dan kesehatan pastinya. Dan ini eh, insya Allah akan ada hadiahnya bagi teman-teman yang ingin mengikuti gitu. Jadi boleh eh, nanti akan dipandu oleh Mbak Sinta gitu ya. Em, Syifa, kamu ini nggak buru-buru atau bisa nunggu sampai Oh, ikutan nggak kuis? bisa buru-buru. Nggak buru-buru, oke. Berarti bisa ikutan kuis juga kali ya. Tuh, mungkin nanti mereview nih. Soalnya tadi kayak, aduh, kayak ada jawaban yang salah deh gitu. Oh, ternyata aku yang salah. Aduh, oke oke. Mungkin kepada Mbak Sinta boleh dipersilakan untuk apa namanya kita main kuisnya dipandu sore hari ini menjelang buka bersama. Silakan Mbak Sinta. Halo, halo, Mbak Sinta gimana? Ya, Mbak. Oke, siap. Bentar. Izin saya share screen ya. Iya. Nah, ini nanti kuisnya itu kita main menggunakan quizzes. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikutan gitu ya, boleh nanti join di quizzesnya. Nanti boleh di-share ininya ya, biasanya link quizzesnya. Oke, wow.
Oh iya maaf, teman-teman yang mau ikutan kuisnya. Jadi kita akan main mitos dan fakta seputar kesehatan dan puasa. Jadi yang mau ikutan bisa join myquiz.com, terus masukin kodenya 304609 gitu. Oke, sudah ada yang bergabung. Sudah bertambah ya, jadi 5 peserta. Ini yang lain juga boleh ikutan lagi. Kita tunggu sampai 5:39 lah ya, 2 menit lagi. Let's go, let's go, let's go. 340609. Oke, gimana, gimana? Aku, aku apa lagi ya? Bisa join ke situ, terus bisa masukin kodenya. Hmm. Oke, sudah bertambah. Ada lagi yang mau? Hmm. Oke, boleh dimulai kali ya. Bentar lu. Satu menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau ada yang kesulitan buat join, boleh bilang aja, chat aja. Oke, masih ada waktu. Sampai 5:39. Ya, siapkan jempolnya ya, karena ini main cepet-cepetan juga. Oke. Yang, yang masih mau join, masih bisa. Join myquiz.com 304609. Oke, sip. Mari kita mulai. Oh Mitos dan ya. fakta. Jeng jeng jeng. Oke. Puasa membuat rasa lebih berkurang.
Oke, teman-teman, karena melihat waktu ya, jadi kita izin akhiri. Dan di sini ada siapa tadi? Boleh di screenshot pemenangnya. Selamat kepada para pemenang. Tadi boleh di screenshot dulu atau disebutin namanya, Mbak Sinta. Nomor satunya siapa tadi? Ada Kanda sama siapa itu? Yang kedua Ben Francisco sama Al-Fatih. Nah, ini tiga orang ya, tiga orang teratas. Ini boleh kontak admin di nomor 088 111 94 175. Boleh kontak admin di sini ya untuk mengklaim hadiah. Selamat kepada para pemenang. Semoga menambah wawasan ya, menambah wawasan dan nanti mungkin ini sebenarnya tadi ada pertanyaan soal yang keliru gitu ya, yang tentang apakah puasa memicu mah, ternyata tidak gitu ya. Itu tadi harusnya soalnya dianulir, tapi kayak it's okay. Jadi apa namanya? Ternyata puasa itu tidak memicu mah ya teman-teman, tapi pola makan tadi pola eh, tidur setelah makan itu yang mengganggu mah itu gitu bisa muncul termasuk stres juga gitu. Jadi kita harus bisa kelola makan, kelola stres dan tidur gitu ya agar tidak memicu asam lambungnya naik. Jadi puasa tidak memicu asam lambung naik gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sinta yang sudah memandu kuisnya. Seru banget ya. Mudah-mudahan bisa bisa dipelajari lagi setelah ini supaya kita bisa terus makin sehat. Nah, ini aku mau undang Dokter Syifa lagi untuk sharing closing statementnya gitu ya, pesan terakhirnya. Silakan. Oke, ya. Apa ya closing statementnya ya mungkin sama aja sih kayak tadi. Jadi Allah itu udah kasih tubuh kita sudah sangat luar biasa dengan struktur dan fungsi yang ada, sudah memberikan perintah puasa juga yang apa namanya bisa em, meningkatkan kesehatan kita juga gitu. Jadi harapannya si eh, puasa di bulan Ramadan ini nggak cuma nanti di Idul Fitri kita bisa mendapatkan ampunan dari segala dosa kita, amin ya. Gak cuma keberkahan-keberkahan itu juga, tetapi juga kita bisa mendapatkan tubuh kita yang sehat, yang mungkin bisa lebih sehat daripada kita sebelumnya puasa, gitu. Biar nanti puasa benar-benar jadi ibadah yang gak ada duanya, gitu ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, Masya Allah, mantap. Semangat terus teman-teman dan semangat terus juga untuk mengejar malam Lailatul Qadar gitu ya. Ini ada yang raise hand. Mau apa nih kira-kira? Mau bertanya kah? Oh ya, Maaf, boleh. tadi Silakan. ibu Heeh. apa ya? Atau yang mana? Kenapa? Tadi itu menghubungi yang mana ya, Bu? Menghubungi. Oh ini di yang di chat, kolom chat. Ada wa.me yang ini 088 111 94 175 untuk klaim hadiahnya. Gitu. Ya baik, Ibu. Oke, siap. Selamat ya untuk teman-teman. Berkah Ramadan, berkah menjelang berbuka. Terima kasih banyak Dokter Syifa yang sudah hadir pada sore hari ini gitu ya, menemani kita semua, sharing ilmunya dan pengalamannya juga, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan yakinlah bahwa puasa ini akan justru
membuat kita semakin produktif gitu ya, karena fokusnya bukan lagi makan nih gitu. Kita udah nggak fokus bingung, aduh nyari makan siang apa ya, aduh aku makan di mana ya, aku makan apa ya gitu. Itu nggak pusing gitu lagi, tapi kayak fokus bekerja, beribadah gitu, fokus baca Al-Quran, fokus untuk pokoknya kebaikan-kebaikan aja gitu isinya. Jadi apa namanya bisa maksimal gitu ya, karena tidak terdistraksi dengan makanan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terakhir kita foto bersama ya, boleh? Mungkin teman-teman ada yang mau foto bersama, boleh di open. Open. Oke, gimana Kak Sinta? Kak Anissa, boleh silakan dipandu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan selamat berbuka. Pokoknya selamat berbuka setelah ini dan disegerakan, jangan ditunda gitu ya, karena senahnya keberkahannya ada di situ. Aku selaku MC dan moderator hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di ZS Academy selanjutnya. Dadah teman-teman. Ya, Terima kasih banyak Dokter Syifa. izin live ya. Iya, Izin mengendingkan ya. izin aja.